السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر مبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره الآية. Bapak Ibu jamaah tarawih yang saya hormati, yang saya muliakan, al-khusus Syekh dari Palestina, serta saya maaf tidak bisa sebutkan namanya karena saya tidak hafal Ustaz ya, Syekh, maaf. Dan seluruh jamaah Masjid Nurul Istiqomah Blok M BTP, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, panjang umur, penuh barokah hati, istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nanti pun kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Kelak kita semua, pasangan kita, anak cucu kita dibangkitkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, terkait tema yang diberikan kepada saya, yakni terkait tentang Ramadan itu syahrut taubah, atau Ramadan itu adalah bulan bertaubat, bulan ampunan. Ramadan itu tamu. Tamu ini jauh sebelumnya sudah sampaikan saya akan datang berkunjung ke tempatmu sebulan. Nah, bagaimana tentang kita melayani tamu itu tergantung. Ada orang pelayanannya kepada tamu hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih maksimal. Hari kelima, 6, 7, 10 belum tentu. Apalagi kalau tamunya sudah sebulan. Mungkin 1-2 hari tamu kita, Masya Allah, bahagia sekali kita lihat. Tapi kalau sudah 10 hari, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan. Tidak nak cari ki itu keluarga satu kan. Sehat-sehat, banyak pertanyaan. Kalau Nabi tentang tamu, subhanallah, tidak perlu diragukan lagi. Nah, tamu Ramadan ini tidak tangan kosong. Beliau membawa ini. Ramadan ini membawa oleh-oleh. Sama ada tamu kita dari kampung membawa oleh-oleh. Ada yang dia bawa beras, jagung, dia bawa pisang. Insya Allah. Ramadan apa yang dia bawa? Pertama berkah. Yang kedua rahmat. Yang ketiga ampunan. Cukup 3 ini. Tapi yang ketiga ini kita garis bawahi, kita ambil yang satu terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ramadan adalah syahrul taubah, ampunan. Nah, maka Nabi pun katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu pertama. Yang kedua, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang ketiga, man qama lailatul qadri, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau puasa Arafah, wukuf di Arafah, jamaah haji, kemudian kita puasa sunnah, maka pahalanya yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah,
diampuni setahun yang lalu dosa, setahun yang akan datang. Kalau puasa 10 Muharram Asyura, yukaffirus sanatal madiyah, diampuni setahun. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ma taqaddama min dzambihi, bukan setahun atau 2 tahun, tapi sejak akil balik sampai sekarang Allah ampuni dosa-dosa kita. Itulah yang dibawa oleh Ramadan. Tapi ada syaratnya. Syarat untuk dapatkan ampunan itu 2, iman dan mengharap hanya kepada Allah. Makanya puasa, kalau bukan harapannya iman dan mengharap ridha Allah, tidak akan dapat pahala puasa. Karena puasa itu rahasia. Amalan rahasia cuman kita yang tahu dengan Allah. Tidak ada makhluk pun selain Allah yang tahu kita puasa. Apalagi keluarga atau istri atau suami, tidak. Mungkin makan sahurnya sama, tapi buka puasanya beda. Apalagi sekarang banyak tukang hipnotis ya. Yang dihipnotis makan coto, alhamdulillah 2 coto 3 ketupat baru sadar. Hipnotis. Kalau lupa tidak ada masalah. Kalau lupa, namanya lupa. Misalnya pagi-pagi habis sholat subuh masih ada menu makan sahur kita hantam 1 piring, kemudian minum kopi, habis kopinya 1 gelas baru ingat. Nah, itu rezeki, alhamdulillah. Puasa. Karena ada juga teman dari Pangkep, imam sholat tarawih zuhur, beliau kembali ke Makassar. Di Maros, beliau singgah di salah satu minimarket, milih air minum yang paling dingin. Setelah beliau bayar, dia buka mau minum. Nah, pas beliau mau minum, diingatkan sama karyawannya, "Ndak puasa ki Pak?" Astagfirullah, puasa Kak. Dalam hatinya, kenapa cepat sekali mengingatkan? Nah, ini bukan rezekinya. Jadi kalau misalnya 1 piring nasi kemudian baru diingat, itu rezeki. Siang lupa lagi. Menjelang buka lupa lagi. Nah, ini sudah lupa ingatan. Makanya syarat utamanya, syarat sahnya dengan syarat wajibnya puasa kan berakal. Maka orang yang tidak punya akal tidak perlu puasa. Makanya ada anak muda, saya tanya, anak muda tidak puasa? Iya Ustaz. Gila Kak? Oh. Kapan engkau gila? Pada waktunya masuk Ramadan. Oh. Kapan berakhir? Selesai Idul Fitri insyaallah. Nah, ini gila. Nah. Mengharap hanya ridha Allah, iman dan maka orang yang beriman sejak awal, kalau Nabi sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ya Allah, terbitkanlah hilal Ramadan untuk kami dalam keadaan aman, dalam keadaan kami beriman, dan dalam keadaan kami apa? Dalam keadaan kami selamat. Ini. Karena ada orang masuk Ramadan biasa-biasa. Tidak ada pengaruhnya. Kalau Ramadan membuat kita ikhlas puasanya, kalau tarawihnya membuat kita kuat, kemudian murattal Qur'annya membuat kita lebih dekat dengan Allah, itu. Kalau berlalu dengan biasa saja, nauzubillah, apalagi tidak terampuni dosa. Kan kita masih ingat ketika Nabi naik ke mimbar sebelum Ramadan, setiap tangga amin, amin, amin. Turun, ya Rasulullah, ku dengar engkau mengucapkan amin. Ada apa? Malaikat datang, ya Rasul, aminkan. Celaka orang yang masuk Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Kenapa celaka? Ramadan membawa ampunan, kenapa Anda tidak dimaafkan? Kenapa Anda tidak diampuni? Kan ceritanya begitu. Malaikat yang mengucapkan, Nabi mengaminkan. Kalau Nabi yang mengaminkan, apalagi berdoa, mustajab doanya. Di Masjidil Haram 10 tempat, di tanah haram 10 masjid, 10 tempat mustajab doa. Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Kemudian apa lagi? Rukun Yamani. Apa lagi? Tempat minum air Zamzam, Safa, Marwah. Di luar Masjidil Haram ada Arafah, Musdalifah, Minah. Tapi 3 tempat ini, Arafah, Musdalifah, Minah, biar satu lalat atau nyamuk pun tidak pernah kita temukan. Kenapa? Doa Nabi, ya Allah, jangan pernah ada satu makhlukmu pun yang mengganggu umatku beribadah. Maka biar nyamuk satu mau jual di situ, tidak ada. Nah, itu doanya Nabi. Ini diaminkan oleh Rasul, tentu diijabah. Makanya itu syaratnya.
Nah, apalagi yang kedua, maqama Ramadan, selain puasa tarawih. Alhamdulillah ini tarawih yang ke-9 ya, Masya Allah. Ini jamaah Nurul Istiqomah selalu bersemangat. Jangan tidak tarawih kalau tidak sempat di masjid, di rumah. Karena tarawih itu cuma ada dalam Ramadan. Mungkin ya, walaupun berbeda, ada 8 rakaat, ada 20 rakaat, tidak perlu jadi permasalahan buat kita berbeda. Itu rahmat. Kita takbir pun beda. Ada takbirnya pas sejajar telinga, ada yang sejajar bahu. Yang tidak ada dasarnya itu yang terlalu tinggi. Saya pernah tidak jadi sholat, tidak jadi takbir karena di samping saya kuperhatikan terlalu tinggi. Allah, bukan kasih begini tangan. Anda tahu dasarnya dari mana? Bersedekah pun ada yang di sini, ada yang bawah, ada tidak bersedekah, kan semuanya. Kita di tanah suci bisa lihat semuanya. Begitu juga ruku, sujud, ada yang langsung lututnya, mungkin yang masih muda bisa lututnya, kemudian tangannya. Kalau umur 60 tahun ke atas tidak bisa lagi lutut, langsung tangan. Bagaimana yang asam urat tidak sempurna? Kalau kita diterima sholat hanya karena gerakan sholat, maka bagaimana orang yang sakit, yang misalnya yang asam urat dan sebagainya? Nah, menunjuk pun begitu, ada yang begini, ada yang begini, ada yang agak goyang. Tidak ada masalah. Yang bermasalah itu Anda. Kenapa perhatikan yang goyang-goyang tangannya? Ya. Tangannya, itu di sampingku tadi goyang-goyangi tangannya. Berarti Anda cuma memperhatikan orang lain. Kemudian di fase terakhir, 10 malam terakhir, Lailatul Qadar, Nabi ditemani tamunya bermalam. 10 malam terakhir beliau bawa tempat tidurnya Ustuwana As-Sarir, jadi di wilayah itu Raudah ada tiang. As-Sarir itu kan tempat tidur. Jadi Nabi bawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid untuk membedakan mana yang bisa ditiduri dalam masjid. Makanya biasa pengurus, wajar itu pengurus kalau dia tulis dilarang tidur di karpet, bukan persoalan tidurnya, bebeta. Sementara sholat zuhur kita tertidur di situ pas orang sujud, ya Allah, bawa apa? Ya kan bermasalah. Nah, Nabi tidak tidur, orang itikaf itu terjaga. Nah, kita teritikaf di Makassar pindah tempat tidur, pindah tempat tidur, masuk ke masjid tidur, nanti sahur baru bangun, katanya itikaf. Makanya sekalipun bukan 10 malam terakhir, setiap kita masuk di masjid, kata ulama, niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf. Jadi duduk-duduknya kita mendengarkan ceramah dihitung i'tikaf walaupun tidak sempurna, minimal kita dapat sedikitnya. Kalau Nabi sempurna i'tikafnya. Tidak tinggalkan masjid, bahkan bersisir pun keluarkan kepalanya di jendelanya, baru disisirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita kan mungkin bekerja dan sebagainya, maka maksimalkan setiap masuk di masjid niatkan i'tikaf. Bagaimana? Ustaz, apa yang kita isikan? Zikrullah. Apa yang kita isikan? Boleh tidak murattal Quran? Jangan stres tentang khatam-khatam Quran. Kita terkadang, belum bisa khatam, teman-temanku khatam. Jangan stres karena ibadah. Nikmati. Nikmati. Makanya kalau kita i'tikaf, Ustaz saya banyak lebih mengaji. Bagaimana caranya supaya misalnya kan kita ada jenuh, ada bos dan sebagainya. Pada saat kita mengaji di 10 malam terakhir, misalkan wudu, setelah wudu baca syahadat, baca salawat, kemudian mulai mengaji. Sudah 1-2 lembar mulai bosan, mulai ngantuk, berhenti, zikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah enak perasaan, buka lagi Quran, mengaji lagi. Sudah mengaji, mulai bosan lagi, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Jadi terisi, malam-malamnya itu terisi. Nah, itu subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi di 10 malam terakhir ada kemuliaan. Kemuliaannya apa? Allah turun di langitnya dunia dan memandang semua wajah hambanya. Tapi ada 4 golongan yang dipandang oleh Allah, tapi tidak diampuni dosanya. Sekalipun Ramadannya mantap, sekalipun puasanya tidak pernah tertinggal, sekalipun tarawihnya tidak pernah dia tinggalkan, tapi 4 golongan ini dipandang oleh Allah tapi tidak diampuni. Yang pertama adalah orang yang masih minum khamar dan tidak mau berhenti, atau narkoba dan sebagainya. Yang kedua, orang yang durhaka sama orang tua. Masih hidup orang tua masih banyak berkahnya.
Kalau saya sudah tidak punya bapak, tinggal ibu. Kita ini terkadang kalau orang tua kita menelpon, pikiran kita selalu materi. Wajar kalau kita kasih. Kita lahir tidak punya apa-apa, TK tidak punya apa-apa, SD tidak punya apa-apa, SMP tidak punya apa-apa, SMA masih dibiayai, kuliah masih dibiayai. Nanti setelah kuliah kita dapat pekerjaan, kita dapat penghasilan, sudah sombong, sudah tidak mau mendengar dengan pikiran kita bahwa kita sudah punya penghasilan. Sakit orang tua, dibersihkan kotorannya, diceboki, baru 1-2 hari sudah mengeluh. Orang tua kita ceboki kita sejak kapan? Sejak kita lahir, usia berapa baru bisa cebok sendiri? 9 tahun, 8-9 tahun. 9 tahun kita diceboki, cuman 2 hari kita ceboki orang tua membersihkan kotorannya, kita mengeluh. Bagaimana bisa dapat ridho? Syekh Hasan Al-Basri meninggal ibunya, menangisnya seperti anak-anak. Syekh, kenapa Anda menangis? Menangisku ini bukan karena meninggalnya ibuku. Menangisku ini bukan karena saya tidak terima ketentuan Allah. Ini menangisku karena pintu surga yang paling mudah ku dapatkan sudah Allah tutup karena Allah sudah ambil ibuku. Nah, Salat 5 waktu, ada seorang anak salat tahajudnya tidak pernah kurang 11 rakaat. 5 waktunya tidak pernah ketinggalan di masjid. Duhanya 8 rakaat tiap hari. Senin Kamisnya lancar. Yaumul Bidnya lancar. Puasa Daudnya lancar. Terus apa lagi? Istrinya bersyar'i tidak pernah bergunjing. Anaknya 2 penghafal Quran 30 juz. Tapi 4 tahun tidak pernah nasapa ibu bapaknya. Maka batal ibadah. Kalau terkait tentang solat, Allah perintahkan dalam Al-Quran yang mengajarkan caranya Nabi. Begitu juga puasa. Tapi terkait berbakti sama orang tua, Allah sendiri yang jelaskan bagaimana tata caranya dalam Al-Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Menyembah Allah dan taat sama orang tua satu paket. Bengkak kakimu salat, jidatmu belang tapi durhaka sama orang tua, maka tidak akan pernah mencium wanginya surga. Ustaz, saya punya orang tua sudah tidak ada. Apa yang saya harus lakukan? Allah sudah fasilitasi, bukan secara kebetulan. Syekh dari Palestina ini hadir. Sumbangkan, sedekahkan apa yang terbaik untuk orang tua. Kalau ada rezeki kita kasih masuk tadi di amplop itu. Jangan dipilih-pilih. Kita ini kalau kasih masuk di amplop yang mana? Warna hijau atau warna abu-abu. Kita ini paling istiqomah abu-abu. Biar itu celingan abu santun dilihat. Abu-abu mesin 2000 2 cak. Merah biru. Allahu Akbar ya kirim. Nah ini. Nah orang tua, Ustaz saya tidak pernah dinafkahi orang tua. Urusan nafkah Anda tidak dinafkahi itu urusannya dia dengan Allah. Tapi urusan Anda berbakti tidak menggugurkan. Sekalipun dia kafir tetap harus berbakti. Makanya ini mudah-mudahan ini di Ramadan tidak ada lagi anak yang durhaka sama orang tua. Minta maaf sebelum keluar dari Ramadan. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Siapa mereka? Yang dipandang oleh Allah tapi tidak diampuni. Orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang keempat adalah orang yang masih punya rasa benci kepada saudaranya. Nauzubillah. Makanya tadi diawali oleh Syekh, kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Berbeda-beda hal yang biasa. Ada orang minum kopi, minum teh, minum jus, sama. Satu meja kita, tapi minumannya beda. Enak. Berdialog tentang bagaimana mengembangkan agama kita. Bukan saling menyalahkan. Dan bahkan ketika kita punya pemahaman dan mengatakan kita lah yang paling benar, yang dia yang salahkan, jangan. Bahkan tidak sedikit ada di antara kita mengatakan neraka. Jangan jadi panitia neraka. Yuk kita sama-sama. Surga itu luasnya langit dan bumi. Bagus kalau banyak di dalam. Sepi kalau sendiri ki. Mau kita tinggal di sini Blok M tapi sendiri ki. Nah, enak kalau banyak tetangga baru kita keluar perhatikan. Masya Allah baju baru Bu Haji. Ini besarnya lagi gelannya asli gitu. Masya Allah. Yuk teraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini karena ini adalah bulan bertaubat, syahrut taubah. Orang yang bertaubat kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Bahkan setiap selesai wudu, doa kita, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang selalu bertaubat. Karena orang yang bertaubatlah dapat rahmat kasih sayang dan semuanya dari Allah. Karena sudah tidak ada dosa. Demikian mungkin dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sudah kurang lebih 15 menit ya. Dibagi 2 waktu. Jadi,
Saya mungkin tidak sampai witir ya, 8 rakaat saya tinggalkan. Ya, mudah-mudahan perjalanan lancar sampai ke daerah Bontoduri. Sehat ke semua, panjang umur tak penuh barokah. Terima kasih untuk seluruh pengurus Masjid Nurul Istiqomah yang mengundang kami bersilaturahim, berbagi informasi tentang agama kita, bukan menggurui, mengajarkan kita, berbagi informasi. Yang kedua, untuk seluruh jamaah, kasih samalah dengan nama masjid ini, selalu istiqomah dalam hal kebaikan. Demikian, wa ma taufiqi illa billah, fatawakkal 'ala Allah wa da'watu war risalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.